Assalamualaikum, Bu Nika. Waalaikumsalam, Bu Desi. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu Nika. Bu Nika gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Udah lama ya kita nggak ngobrol-ngobrol ya? Iya, ini ya lagi repot nih biasa sama kerjaan nih. Aduh, Gimana kerjaan di sekolah, Bu? aduh, ya gitulah makanya nih saya mau ngobrol-ngobrol sama Bu Nika nih. Tapi Bu Nika, ada waktu nggak kira-kira nih sekarang nih? Ayo, Nika tadi baru selesai ngajar dan sekarang lagi ngetem nih, kosong. Gimana? Oh, alhamdulillah bener ya, lagi kosong ya. Iya, Soalnya mau ngobrol-ngobrol nih sama Bu Nika. ya mangga Bu Desi. Gimana? Apa nih? Iya, gini nih saya tuh ya. Akhir-akhir ini, kalau di sekolah begitu ya, saya tuh kok ngerasa sering kayak kurang bisa gitu menghadapi, emosi saya sendiri. Saya Mm-mm. kayaknya juga belum bisa mengelola stres saya sendiri begitu. Jadi kadang ke anak-anak tuh gampang emosian gitu loh, Bu. Oh, emosi yang kayak gimana tuh, Bu? Gimana? Emosi atau stres yang seperti apa nih, Bu? Jangan dibiarin, Bu. Bahaya itu. Iya, makanya saya juga, ya udah deh sekarang mumpung Bu Nika ada waktu ya, saya Mm-mm. mau ngobrol-ngobrol gitu. Jadi gini Bu, eee, saya tuh entah saya udah merasa capek apa gimana gitu ya, dari perjalanan Mm-mm. itu. Saya tuh kan jarak dari rumah saya ke sekolah itu jauh ya Bu ya, sekitar Iya. 23 kilometer lah gitu ya. Nah Mm. terus saya juga kan punya anak kecil di rumah ya. Saya pagi-pagi itu harus sudah menyiapkan anak-anak, kemudian harus persiapan saya juga untuk berangkat ya. Mm. Perjalanan juga jauh. Nah, ketika saya sampai di sekolah tuh kadang-kadang tuh ya, bukan kadang-kadang lagi, sering kali di kelas itu Mm. sampai di kelas saya udah capek duluan melihat kondisi kelas yang berantakan, anak-anak juga lari-lari. Jadi saya, sering kali membentak anak-anak loh Monika jadinya di sekolah tuh. Iya. 23 kilometer ya Bu ya, cukup jauh untuk ke sekolah. Jadi udah capek gitu ya Bu ya, di jalan gitu ya Bu ya. Iya betul, udah energinya udah habis di rumah, udah habis di jalan, begitu ke sekolah, melihat kelakuan anak-anak tidak sesuai harapan, jadi mungkin saya Mm. juga, emosi gitu ya. Nah itu pengen sekali rasanya saya, mengubah gitu, karena udah membentaknya itu ya Bu Nika, saya suka Iya. langsung menyesal gitu, "Loh kok saya malah Hmm, membentak ya?" Gitu. Terbawa emosi gitu jadinya. iya. eh Kondisi anak-anak SD ya Bu ya, lumayan ya Bu Iya, ya, menguras energi. betul. Terus kalau misalnya Bu Desi lagi kesel gitu ya, atau capek dengan anak-anak, Bu Desi biasanya ngapain? Kalau saya biasanya yang saya lakukan di kelas nih ya, aduh saya udah ngelihat anak-anak seperti itu, ya udahlah saya keluar, apa namanya, keluar kelas gitu ya, saya ke kantor Hmm, dulu, minum dulu gitu ya, supaya, mungkin yang bisa merilekskan gitu ya. Harapan saya mm, seperti itu. Cuma ya karena kalau sering-sering juga, saya kadang memang belum bisa nih mengontrol emosi seperti itu, masih perlu mungkin cara-cara lain sepertinya gitu. Kalau sejauh ini sudah sangat baik berarti ya Bu ya, Ibu ngontrol emosi dengan menjauhi dulu gitu ya Bu ya. Terus kalau misalnya Ibu lagi kesel gitu setelah menjauh itu, perasaan Ibu jadi lebih baik kah? Biasanya iya ya mungkin karena saya, bisa minum dulu,
terus mungkin, mengembalikan mood saya begitu ya, supaya enggak streng lah gitu emosinya gitu, mereda Iya iya, dulu gitu, baru betul. saya masuk lagi walaupun masih ada dongkol-dongkol gitu ya, tapi ya Mhm. enggak seperti yang awal lah begitu. Iya. Eee, itu kan sudah mulai untuk memperbaiki mood ya, Bu, ya, mengelola stres dan emosi Bu Desi nih dalam menghadapi anak-anak di sekolah. Terus kalau misalnya Bu, ke depannya apakah Ibu akan tetap melakukan hal ini kalau misalnya Ibu kan sekarang ngajar di kelas 4, naik nanti di kelas 5. Kalau kesel lagi mau gitu juga, Bu? Apa gimana nih? Eee, kayaknya saya perlu ada cara lain juga deh untuk mengatasi moody-nya ini gitu ya. Setelah saya pikir-pikir, wah saya nggak bisa gitu terus juga gitu ya. Mungkin harus ada cara lain kayaknya deh untuk mengatasi ini. Oh gitu ya, Bu. Kalau Ibu sukanya apa? Ngapain nih? Yang bikin Ibu rileks, nyaman gitu? Senang hatinya? Nah, saya tuh sempet juga kepikiran kalau gini ya, saya itu kan tipe orang yang seneng kalau dengerin musik gitu, dengerin sesuatu yang bikin kita santai gitu ya. Nah, saya sempat juga kepikiran, apa saya coba nanti begitu datang ke kelas, anak-anak berdoa sebelum memulai materi pokok, kayaknya Mhm, saya mau coba untuk mengajak anak-anak ice breaking dulu deh, entah itu mendengarkan lagu, nyanyi mhm. bareng-bareng, mungkin selain, eee, apa ya, memperbaiki mood saya, juga bisa untuk memotivasi anak-anak gitu, supaya belajarnya diawali dengan rasa bahagia juga gitu. Iya, itu ide yang sangat bagus, Bu. Selain tidak meninggalkan anak di kelas, Ibu bisa memperbaiki mood berarti ya? Bisa bareng-bareng sama anak-anak memulai dengan happy atau senang gitu. Eee, apa nih komitmen Ibu, kira-kira apa yang akan Ibu tetap lakukan ke depannya? Yang pertama pastinya sebelum melakukan itu saya harus konsisten kalau sudah datang ke sekolah mungkin saya mengatur emosi mulai dari hal kecil ya, sepertinya kayak menarik nafas dulu, kadang saya juga memang udah capek di jalan masih nafas terengah-engah lihat anak-anak, mungkin itu juga sepertinya yang memacu emosi saya ya. Mungkin saya harus ingat lagi gitu, kalau sudah sampai sekolah mau masuk kelas mungkin tarik nafas dulu, masuk ke kelas, saya berusaha untuk, menjaga mood saya, oh ngajak anak-anak untuk melakukan hal yang mereka sukai juga ya, supaya, mood mereka, mood saya lebih bagus lagi untuk pembelajaran. Iya, Kayaknya gitu deh. ya yang penting kita itu komit, Bu, pada apa yang sudah kita rencanakan. Ibu sudah tahu Ibu mau ngapain untuk memperbaiki mood, untuk mengelola emosi, stres Ibu di sekolah. Jadi hal-hal itu pasti kita temui kan ya, Bu, ya. Terus Iya sekarang bet gimana perasaan Ibu udah cerita-cerita gini nih? iya alhamdulillah Bonika, saya jadi ada gambaran ya, kira-kira saya harus bagaimana, menyikapi mood saya seperti apa. Mengelola emosi seperti apa. Terima kasih loh Bu Nike ya, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Nggak apa-apa Ibu, terima kasih. Sama-sama, kita sama-sama belajar, sama-sama untuk menjadi luar biasa ya Bu ya, terus-terusan untuk menemukan solusi atas segala hal yang terjadi di sekolah. Iya, paling mudah-mudahan Ibu bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah Ibu sampaikan dan Ibu bisa bertanggung jawab untuk komit ke depannya. Semangat ya Bu ya. Semangat pokoknya. Iya Nanti mungkin kan kelas 5, kelas 6, nanti mungkin bisa ke SMP Ibu ya. Semangat Bu. iya, amin. Terima kasih ya Bu Nike untuk waktunya ya. Iya, Nanti sama-sama insya Ibu. Allah ada waktunya lagi saya bisa ngobrol-ngobrol lagi bareng Bu Nike.
Iya, Ibu, Iya, siap. makasih Bu Nike. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.